Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana guys kabarnya? Mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan berkecukupan ya guys. Walaupun kondisi yang mungkin agak berat ya akhir-akhir ini, harga-harga barang banyak yang naik, terus BBM naik, PPN naik. Mungkin kedepannya kita akan melihat banyak harga-harga yang lain juga naik, dan itu cukup memberatkan. Dan ini berkaitan dengan sebentar lagi ada lebaran, mungkin kita harus benar-benar berhemat ya agar bisa melaksanakan lebaran dengan baik. Dan bagi kalian yang sedang berpuasa ya guys, mudah-mudahan puasanya bisa sampai kelar, sampai selesai, sampai akhir Ramadan, dan kita mendapatkan hikmah yang luar biasa ya, yang bisa merubah pribadi kita menjadi lebih baik lagi. Oke, di malam ini ya, ini udah hampir jam 9 ya, kita sempetin bikin video. Nah, ini tentang bisnis apotek lagi ya. Ini kaitannya dengan prediksi ke depan ya, terutama di tahun 2022 ini ya, setelah April ya, setelah semuanya serba naik ini. Terus kemudian aku amati akhir-akhir ini juga omset apotek itu mengalami penurunan. Dan mungkin sebagian dari teman-teman ada yang merasakan bagaimana likuiditas apoteknya atau bisnisnya itu menjadi agak sedikit terganggu ya. Karena pembayaran hutang dagang yang sudah jatuh tempo, terus kemudian mungkin nanti ditambah dengan biaya yang lain-lain, tetapi sementara omsetnya turun. Taruhlah omset turun sekitar 20-30% ya. Berarti kalian harus mempunyai dana cadangan sekitar 20 atau sampai 30% dari omset yang turun. Misalnya omset kalian turun misalnya 30 juta ya, berarti kalian harus punya dana paling enggak ya sekitar 20 jutaan lah, dana cash. Dan itu bisa untuk membackup pembayaran hutang dagang atau yang lain-lain. Nah, menyikapi kondisi yang sekarang ya, banyak harga-harga obat yang mungkin naiknya cukup signifikan ya. Ada beberapa barang yang naiknya mungkin lebih dari 20%, ada yang 30%, dan itu mungkin membuat beberapa konsumen kita cukup kaget ya. Tapi karena memang kondisi memang tidak memungkinkan ya, karena dari pihak distributor sudah naik seperti itu ya, kita harus pintar-pintar dalam menyikapinya. Kita antisipasi ketika nanti adalah daya beli masyarakat menurun ya. Ketika daya beli masyarakat menurun, otomatis kemampuan masyarakat untuk membeli obat, membelanjakan uangnya dalam bentuk obat atau vitamin juga akan menurun, dan ini imbasnya nanti omset apotek itu bisa turun. Jadi kalau bulan kemarin itu ya sempat naik terus kemudian turun. Nah, bulan April ini kita lihat, kalau bulan April ini turun dari bulan Maret, berarti tanda-tanda penurunan daya beli masyarakat itu memang betul apa adanya. Tapi memang kita harus hati-hati. Makanya aku menyarankan pada teman-teman untuk hati-hati dalam belanja obat ya. Tidak usah menumpuk obat dalam jumlah yang besar. Jadi kita lebih baik pegang uang cash, terus kemudian untuk obat-obatan yang memang sudah rutin ya udah kita sediakan. Cuman untuk misalnya stok kita naikkan terlalu banyak, itu kita tetap harus hati-hati. Karena apa? Ya kita antisipasi jangan sampai nanti stok kita itu mandek di situ. Kalau sampai dalam stok kita itu mandek banyak ya, misalnya dalam jumlah puluhan juta, 10-20 juta, terus dalam waktu yang 2 bulan 3 bulan gak laku-laku, kita repot juga. Jadi itu kita antisipasi bagaimana nanti kedepannya. Kita lihat
apa itu prospeknya, kira-kira masyarakat nanti trennya itu ke obat-obatan jenis apa. Kalau biasanya dalam setiap tahun itu kan obat-obatan kayak obat-obat pencernaan, kemudian vitamin, multivitamin dan lain-lain itu kan biasanya tinggi. Nah, di awal puasa ini atau pertengahan puasa ini kita lihat kira-kira sama nggak dengan tahun yang kemarin atau tahun-tahun sebelumnya. Kalau misalnya kok ada penurunan, berarti memang daya beli masyarakat itu turun. Nah, itu sekarang apa yang harus kita lakukan ya? Yang kita lakukan adalah ya kita mungkin lebih banyak bertahan ya, bertahan. Terus kemudian ketika kita mengalami likuiditas yang agak berat ya, kita salah satunya bisa mengundurkan pembayaran hutang dagang. Kita kontak para distributor, sales-salesnya itu kita kontak bahwa untuk pembayaran hutang dagang itu kita mundurkan, misalnya ada yang dimundurkan seminggu, ada yang kita mundurkan 15 hari gitu. Terus sambil kita mencairkan, kalau kita punya tabungan silahkan dicairkan tabungannya untuk membackup pembayaran hutang dagang itu. Kalau kalian memang tabungannya nggak ada, ya sudah, bagaimana caranya kita bisa mencari cash atau pinjaman cash atau yang untuk membackup kondisi yang sekarang. Kalau bisa memang pinjamannya itu cicilannya itu nggak memberatkan bisnis kita dalam tiap bulannya. Jadi itu guys, jadi sambil kita mengamati lah kayak gitu. Terus untuk stok ya, stok itu kan nanti biasanya pertengahan Ramadan sampai mendekati Lebaran itu kan ada peningkatan penjualan. Jadi ya kita coba amati ini ya. Ini di awal-awal bulan Ramadan ini, terus kemudian nanti pertengahan kita stoknya kita fokuskan di situ. Jadi misalnya kayak di kalau kalian punya swalayan, misalnya kayak minuman, terus ya aqua lah, apalah, terus UC 1000 atau apa, itu kan banyak sekali itu di swalayan itu kita stoknya mulai diperbanyak. Nanti stok swalayan yang kemungkinan nanti di akhir Ramadan sampai Lebaran itu permintaannya cukup besar, itu kita mulai stok di situ, karena stok di situ itu insya Allah pasti akan cair. Beda dengan stok-stok yang obat-obatan ya, misalnya kayak stok obat batuk, stok apalah obat demam misalnya. Itu kan kalau nggak ada kasus yang membludak kan ya segitu-segitu aja, omsetnya itu segitu-segitu aja. Jadi ya itulah yang bisa ini. Terus untuk kalian yang misalnya apoteknya di daerah pinggiran ya, mungkin bisa order mulai sekarang, karena kan biasanya kalau di daerah yang agak pelosok itu kan barang tuh nggak cepet datang ya. Jadi misalnya order hari ini bisa 5 hari, 6 hari baru datang. Nah itu harus diperhatikan betul barang-barangnya, stok-stoknya itu kita mulai stok dari sekarang untuk akhir Ramadan sampai Lebaran ya, menjelang Lebaran. Paling enggak kalau apotek kalian buka di hari Lebaran ya, stok itu sudah mulai dipikirkan mulai sekarang. Oke guys, itu ya untuk tip bisnis apotek malam ini ya. Perhatikan stok kalian, tetap hati-hati, tetap teliti, jangan sampai menumpuk stok terlalu berlebihan juga, karena kita lihat kondisinya sampai pertengahan Ramadan ke belakang itu nanti kondisinya seperti apa. Oke, itu dulu yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kalian yang ada komentar, silahkan tulis di bawah ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.